Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, mengunjungi bantaran Tukat Bindu di Kota Denpasar, Bali dalam rangka silaturahmi bersama para pegiat lingkungan pada Jumat 21 Juni 2024. Pada kunjungan ke Pulau Dewata ini, Kepala BNPB duduk bersama dengan komunitas giat lestarikan alam, selamatkan lingkungan hidup. Kepada anggota komunitas, Kepala BNPB menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya yang kini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sungai sebagai salah satu urat nadi kehidupan dapat dilakukan secara maksimal. Suharyanto berharap komunitas ini menjadi contoh masyarakat yang selalu mengutamakan upaya pencegahan, mitigasi, hingga kesiapsiagaan demi mengurangi risiko bencana. Bagi Suharyanto, apa yang dapat dilihat di Tukat Bindu ini akan menjadi atensi BNPB sekaligus pilot project bagi lokasi lain di tanah air. Karena komunitas di Tukat Bindu terbukti lebih nyata, efektif, dan efisien. BNPB bekerja sama dengan lembaga pemerintah Jerman atau GIZ menyelenggarakan pelatihan program perlindungan sosial adaptif atau PSA yang berlangsung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 hingga 23 Juni 2024. Tujuannya untuk mengenalkan konsep PSA dan menyamakan pemahaman serta pengetahuan sebelum nantinya PSA diimplementasikan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Pelatihan yang dihadiri perwakilan unit kerja di lingkungan BNPB dibuka dan diikuti Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati. Dalam sambutan, Raditya yang ditunjuk sebagai Direktur Proyek Nasional Program PSA berharap para peserta pelatihan dapat memahami konsep PSA yang terdiri dari 4 pilar, diantaranya mengenai tata kelola kelembagaan dan kemitraan. Raditya juga mengatakan PSA juga berkaitan dengan isu-isu lainnya seperti pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Kedepan, PSA dengan dukungan penuh GIZ ini akan dilakukan BNPB sebagai implementing partner seperti yang tertuang pada perjanjian pelaksanaan teknis yang ditandatangani kedua belah pihak pada akhir tahun 2023 lalu. BNPB mendorong upaya implementasi PSA melalui integrasi ke dalam RPJMN 2025 hingga 2029 dan RPJPN 2025 hingga 2045. BNPB sebagai vokal poin penanggulangan bencana Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah Korea di Incheon, Korea pada Senin 24 Juni 2024. Sekretaris Utama BNPB Rustian mendiskusikan potensi kerjasama bilateral dengan Deputi Kantor Manajemen Keamanan Korea atau MOIS, Kim Yong-kyun. Area kerjasama tersebut mencakup pertukaran di bidang pendidikan, pengetahuan, pelatihan, dan simulasi kebencanaan termasuk lingkup nubika atau nuklir, biologi, dan kimia, serta teknologi peralatan kebencanaan. Pertemuan tersebut sekaligus membahas tindak lanjut penyusunan perjanjian kerjasama antara BNPB dengan MOIS yang sudah diinisiasi kembali pada awal tahun 2024. Pihak MOIS juga menekankan kerjasama kedua belah pihak menjadi perhatian penting untuk ditindaklanjuti. Terkait dengan pertukaran pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan personil, mekanisme teknis akan dilakukan oleh mitra MOIS yaitu KOICA. MOIS akan mengundang pemerintah Indonesia dalam peningkatan kapasitas sesuai dengan area pada perjanjian kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Dalam kesempatan ini, atas nama Kepala BNPB, Rustian mengundang Menteri Lee Sang-min untuk hadir dan berpartisipasi dalam peringatan 20 tahun Tsunami Aceh. BNPB menyerahkan bantuan program rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Sulawesi Tengah kepada pemerintah daerah pada Senin 24 Juni 2024. Bantuan diserahkan oleh BNPB
menyusul telah rampungnya pembangunan 19 fasilitas publik pada program rekonstruksi tersebut. Bantuan fasilitas publik ini sebelumnya diserahkan oleh UNDP Indonesia kepada BNPB melalui proyek Petra yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah daerah. Bantuan program yang telah diimplementasikan ini berupa 4 unit sekolah di Kota Palu, 7 sekolah di Kabupaten Parigi Mutong, 7 sekolah dan 1 puskesmas di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Proses penyerahan dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima aset atau BAST antara UNDP Indonesia dan BNPB. Kemudian BNPB menyerahkan aset bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi Mutong melalui penandatanganan berita acara serah terima operasional. Setelah proses ini, BNPB berharap fasilitas publik ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. BNPB melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana mendukung upaya peningkatan ketangguhan bencana berkelanjutan melalui bimbingan teknis pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan pada Rabu 26 dan 27 Juni 2024. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Zainal Arifin mengemukakan pemaduan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini juga merupakan upaya meminimalisir dampak korban jiwa, kerusakan maupun kerugian akibat kejadian bencana. Rangkaian acara terdiri dari diskusi panel, praktik penyusunan ringkasan dokumen pemaduan penanggulangan bencana, pemaparan materi Inaris dalam menyusun profil risiko daerah, penyusunan isu strategis, visi dan misi arah kebijakan serta kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan kolaborasi Catholic Relief Services Indonesia dan Bureau for Humanitarian Assistance USAID, serta dihadiri 7 perwakilan BPBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perwakilan Bapeda dan Dinas Sosial, serta perwakilan lembaga mitra Catholic Relief Services Indonesia. Daycare Cinta Agni-Maya BNPB melaksanakan kegiatan outing kelas ke Fauna Land Ancol pada Kamis 27 Juni 2024. Outing kelas ini merupakan agenda rutin Daycare Cinta Agni-Maya di bawah pendampingan Dharma Wanita Persatuan BNPB. Kegiatan kali ini sekaligus dalam rangka mengisi liburan sekolah anak-anak para pegawai BNPB. Sebanyak 17 anak yang berusia 2 hingga 7 tahun didampingi oleh para pendamping mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Fauna Land Ancol. Taman Satwa dipilih sebagai lokasi outing untuk mengenalkan anak pada hewan serta memupuk empati kepada sesama makhluk hidup. Anak-anak tampak gembira berinteraksi bersama hewan-hewan dengan bermain bersama, memberi makan dan berfoto bersama hewan-hewan. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam tangguh.